Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Eka Puspita Dewi, Ellen Sekartamala Vira Silvia, Devi Triana, Ali Rafi'ah dan Muhammad, dan saya Dianur Hidayati. Di sini kami akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 23. Nama saya Ali Rafi'ah dan Muhammad, NIM 191720119, ingin menyampaikan tentang pengertian PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang kemudian dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Kemudian yang kedua, pemotong PPh pasal 23. Pihak pemotong pajak penghasilan ini pasal 23 diantaranya yang pertama itu ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak, badan dalam negeri, kemudian penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri, yang keenam ada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh kepala kantor pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23. Di antaranya itu berupa akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akta, yang akta tanah, terus kecuali PPAT tersebut camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, yang B itu ada orang pribadi yang menjalankan usaha dengan menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Puspita Dewi, NIM 191720107. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tarif dan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Poin 1, sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah penghargaan, bonus, dan juga sejenisnya yang telah dipotong pajak. Poin kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas, yaitu A. Sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Dan B. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Sekian, terima kasih. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengecualian pemungutan PPh pasal 23. Pemotongan PPh pasal 23 tidak dilakukan atas 1. Penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank, 2. Sewa yang dibayarkan atau terhutang berhubungan sewa guna usaha dengan hak opsi, yang ketiga ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian yang keempat ada bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana. Kemudian yang kelima ada penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan usaha itu merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kemudian sahamnya tidak diperdagangkan. Kemudian yang keenam, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Sekian. Selanjutnya, saya Dian Hidayati akan menjelaskan saat terutang, penyotoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama, pemotongan pajak penghasilan pasal 23, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong tersebut. Perkenalkan, nama saya Devi Triana dengan NIM 1917201030. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang perhitungan PPh pasal 23 dengan beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu ada PT XYZ pada akhir tahun itu akan membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah yang dibagikan sesuai dengan porsi kepemilikan saham atas PT XYZ yang dimiliki oleh PT Abadi, PT Berkat, PT Cermat, PT Damai, dan Bapak Andi yang memiliki masing-masing saham itu 20%. Lalu berapa PPh pasal 23 yang harus dipotong dan disetorkan atas dividen yang dibagikan oleh PT XYZ? Cara menghitungnya yaitu dari masing-masing pemegang saham itu kan mendapatkan dividen sebesar 20%. Jadi dividen masing-masing pemegang saham itu sebesar 20 juta. Nah, cara menghitungnya, PPh pasal 23 atas dividen itu dihitung oleh PT Abadi dengan tarif 15% dikali 20 juta itu 3 juta. Lalu PT Berkat cara menghitungnya sama, yaitu 15% dikali 20% itu 3 juta. Lalu PT Cermat itu 15% dikali 20% itu 3 juta. Dan PT Damai juga sama, yaitu 15% dikali 20 juta yaitu 3 juta. Lalu mengapa sih tadi dikalinya itu 15%? Karena tarif untuk PPh pasal 23 untuk dividen itu 15%. Nah, jadi totalnya tadi kan ada 4 pemegang saham, yaitu PT Abadi, Berkat, Cermat, dan Damai. Itu sebesar masing-masing 3 juta, jadi tinggal 3 juta dikali 4 itu 12 juta. Jadi total PPh atas dividennya itu yang harus dipotong oleh PT XYZ adalah sebesar 12 juta rupiah. Sedangkan untuk Bapak Andi sendiri itu karena beliau itu WP pribadi, jadi dipotongnya itu dengan PPh pasal 21 final. Lalu PPh pasal 23-nya itu harus disetorkan dilakukan paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan paling lambat itu tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Contoh soal yang kedua itu ada PT ABC, yaitu perusahaan jasa sablon. Kemudian setiap bulannya itu PT ABC itu melakukan perawatan terhadap mesin sablonnya. Nah, pada Januari 2020, PT ABC menggunakan jasa PT Terpadu untuk melakukan perawatan mesin dengan biaya sebesar 2 juta rupiah. Karena ada pemesanan sablon yang melebihi kapasitas produksi PT ABC, akhirnya menyewa alat sablon itu dari PT Rahmat sebesar 3 juta rupiah. Lalu berapa PPh pasal 23 yang harus dipotong dan disetorkan oleh PT ABC pada bulan Januari 2020? Cara menghitungnya yaitu untuk PPh pasal 23 atas sewa, itu tadi kan untuk sewa itu tarifnya 2%, jadi tinggal 2% dikali 3 juta, yaitu 60.000. Lalu PPh
pasal 23 atas jasa itu tarifnya sama juga 2%, tinggal dikali 2% dikali 2 juta yaitu 40.000. Jadi total pemotongan dan penyetoran PT ABC adalah Rp100.000. Penyetoran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir dengan kode penyetorannya itu PPh pasal 23 atas sewa 60.000 dan PPh atas jasa itu 40.000 dan dilaporkannya itu paling lambat itu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu, pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dalam melakukan pemotongan PPh pasal 23, terdapat pemotongan pajak yang telah ditentukan oleh peraturan undang-undang PPh pasal 23. Juga dengan penghasilan apa saja yang tergolong dapat dipotong PPh 23 atau yang dikecualikan serta bagaimana perhitungan PPh pasal 23. Dalam pemotongan PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong. Demikian penjelasan tentang PPh pasal 23 dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat banyak kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.